sedekah wajib zakat bagus di bulan Ramadan, sedekah sunnah ya sunnah Rasul. Rasul itu kalau bulan Ramadan sangat-sangat dermawan, melebihi bulan yang lainnya, banyak dermawannya, ya kan? Maka kita bersama perbanyak sedekah sunnah, apalagi di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang menyimpan, menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, kata Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu mereka dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti di hari kiamat itu harta akan dipanaskan di neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuruhum, dan akan disetrika dengan harta itu dahinya, lambungnya, punggungnya. Kata Allah, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini sebab kalian menimbun, menyimpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakan apa yang kalian simpan sekarang. Jadi diancam hartanya akan dipanaskan untuk menyetrika tubuh dia sendiri. Disiksa dengan itu. Jadi hati-hati, setiap yang tidak ditunaikan zakatnya itu simpanan yang akan disiksa nanti di hari kiamat, ya kan? Tapi kalau ada seorang perempuan itu, sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah ini kanzun, simpanan? Dia punya emas banyak. Kata Rasul, idza addaiti zakata falaysa bikanzin. Kalau kau tunaikan zakatnya, itu bukan simpanan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kalau punya simpanan emas dan perak sudah melebihi nisabnya 85 gram, ya keluarkan zakatnya. Rasul mengatakan, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaih min nar. Jadi tidaklah dari pemilik emas dan perak tidak menunaikan haknya kecuali nanti di hari kiamat emas perak itu akan dipanaskan di neraka. Lalu dia apa? Dipanaskan neraka jahanam, lalu disetrika lambungnya, ya dahinya, punggungnya, dan setiap kali dingin diulang lagi, disetrika lagi sampai di hari yang waktu kadarnya itu 50.000 tahun, bukan sehari 2 hari, tapi 50.000 tahun sampai Allah putuskan di antara hamba-hambanya sampai dia melihat apa ke surga atau ke neraka. Itu yang pertama, hartanya akan dipanaskan untuk menyiksa dia. Yang kedua, Allah mengatakan, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kau kira orang-orang yang berbuat bakhil dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya itu baik buat mereka, bahkan buruk bagi mereka. Mereka akan apa? Dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan di hari kiamat, akan disiksa dengan sebab hartanya. Jadi hati-hati, ini peringatan untuk orang yang punya harta yang melebihi nisab. Rasul mengatakan, man atahullahu malan fala bi'addi zakatahu musilalahu syuja'an aqra. Orang yang Allah berikan harta dan tidak tunaikan zakatnya, maka harta itu akan dirubah menjadi apa? Syuja' aqra, ular yang sangat besar, yang mengerikan, berbisa, yang kalau bisanya jatuh di dunia semuanya pada mati, rumput di dunia pasti akan mati. Kata ular tadi, ana maluk ana kanzu, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Ini siksaan juga untuk orang yang tidak membayar zakat di akhirat, yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi harta yang tidak dizakati itu dipanaskan di neraka jahanam, akan disetrika kepada tubuh dia, bahkan juga akan dikalungkan di lehernya, juga akan dikirim ular syuja' aqra yang akan menyiksa dia. Dan azab ini bukannya 1 jam 2 jam berhenti, tidak, bukannya sehari 2 hari berhenti, tidak, bahkan berapa? Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Orang 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat,
1000 tahun di dunia dikali 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Jadi orang kafir itu, orang-orang yang disiksa Allah nanti di akhirat itu kadarnya sehari 50.000 tahun. Lalu untuk orang beriman 1000 tahun, ya kan? Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari dalam hitungan Tuhanmu sama dengan 1000 hari hitungan kamu. Oh beda, ada 1050 tahun. Kata ulama, 1000 tahun itu untuk orang yang beriman. Untuk orang kafir, orang zalim yang disiksa, itu hitungannya lebih lama lagi. 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai, ya kan, yang punya harta lebih kena rancang dengan sisaan Allah di akhirat. Maka ini zakat jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Orang yang mengingkari kewajiban zakat itu wajib disuruh taubat. Jika dia taubat dan tunaikan zakatnya, ya dimaafkan. Cuman kalau tidak mau taubat juga, tidak menunaikan zakatnya juga, wajib dibunuh, wajib diperangi. Karena dia apa? Sudah murtad dari agama Islam, dianggap keluar. Kenapa? Melanggar syahadatnya. Kalau dia mengakui kewajiban zakat, tetapi tidak membayar zakat karena bakhil, wajib dihukum dan diambil dengan cara paksa. Oleh siapa? Pemerintah. Jadi penguasa yang mengambil zakat tersebut, ya kan? Dan jika tidak mungkin diambil zakatnya itu kecuali harus dengan diperangi, dia harus diperangi. Orang-orang kaya yang bayar zakat itu pemerintah turun memerangi mereka, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi orang-orang kaya yang tidak bayar zakat selepas wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga mereka semua tunduk. Harus apa? Harus bayar zakat dan wajib mengikuti hukumnya. Nah sekarang ada berapa harta yang wajib dizakati? Kata para ulama, harta yang wajib dizakati itu ada 4. Yang pertama emas dan perak. Jadi kalau punya emas, punya perak, nyampe nisab harus keluarkan zakatnya. Atau yang setara dengan emas perak, uang, ya kan, yang dipakai oleh manusia buat transaksi jual beli, ya kan, entah namanya dirham, real, dinar, dolar, rupiah, apa saja, ya kan, namanya mata uang harus dikeluarkan. Jadi orang yang punya nisab emas perak atau sebanding dengan emas perak, mata uangnya lebih dari nisab dan sudah 1 tahun, maka wajib dizakati. Ya kan, nisabnya berapa? 85 gram emas. Kalau segramnya 1 juta, berarti 85 juta. Kalau kita sudah punya uang 85 juta, itu harus dikeluarkan zakatnya per tahun. Berapa yang dikeluarkan? Kecil, hanya 2,5%, rubul usyr. Jadi 1/4 dari 10%, 2,5%. Jadi yang 40.000 cuma 500. 40.500, 20.000 cuma 500, 100.000 cuma 2.500. Terserah uangnya disimpan buat dagang atau buat nafkah istrinya, atau dia punya uang buat kawin. Kawinnya biaya mahal, 200 juta misalkan. Dia nabung sudah 100 juta buat modal kawin. Kena kalau sudah tahun. Ramadan kemarin punya 100 juta, sekarang Ramadan 100 juta juga ada, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Atau dia pengen beli rumah, rumahnya harga 500, sudah punya uang di 200 juta, maka apa? Tetap kalau sudah setahun harus dikeluarkan zakatnya. Atau pengen beli mobil yang mewah 400 juta, ada uang 300 juta, tetap kalau sudah 1 tahun dikeluarkan zakatnya. Kita serah uang itu untuk keperluan apa saja dari hajatnya. Kalau sudah 1 tahun asal ada, ya maka dikeluarkan zakatnya. Baik harta ini milik orang tua yang sudah tua atau anak kecil kaya, ya keluar zakat juga sama. Atau orang gila, jangan orang sadar, orang gila pun kalau punya harta banyak, disebut gila, dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat juga wajib di harta orang anak yatim. Ada anak yatim, anak-anak bapaknya kaya, meninggal masih kecil, 5 tahun, cuma bapaknya kaya, miliarder, anaknya tadi punya uang banyak. Makanya zakat anak yatim tidak masuk penerima zakat. Kenapa? Ada anak yatim yang kaya. Kalau yatim miskin karuan karena miskinnya gitu. Yatim dikasihani karena bapaknya nggak ada, kasihan gitu kan, kita kasih. Tapi apa? Dia bukan penerima zakat. Jadi kalau ada anak yatim kaya, warisan dari bapaknya harus dikeluarkan zakatnya. Siapa yang mengeluarkan? Ya walinya.
orang yang ngurus harta anak yatim tadi, pamangnya siapa, harus dikeluarkan zakatnya. Jadi atau keuntungan orang dagang, maka dihitung keuntungan sama modalnya, ya kan? Ketika nyampe nisab keuntungan dengan modal, maka harus dikeluarkan zakatnya. Ya kalau tokonya jangan dihitung, estalase apa wadahnya itu nggak usah dihitung. Tapi barang yang dijual, didagangkan dan keuntungan itu yang dihitung. Nyampe nggak nisab 85 gram emas, nyampe, maka dikeluarkan zakatnya. Pegawai yang menyimpan gajinya tiap bulan, tiba-tiba ternyata sudah nyampe nisab juga, maka harus dikeluarkan. Makanya paling gampang mudah itu yang itu bulan Ramadan. Ramadan kemarin punya uang misalkan 100 juta. Kalau 1 gramnya sejuta kan sudah nyampe nisab. Nah tahun sekarang ada nggak segitu uangnya? Ada. Nah maka apa? Kewajiban. Walaupun di tengah jalan pernah hilang, maksudnya pernah berkurang, nggak nyampe 100, pernah 50 apa gitu. Tetap kalau sudah Ramadannya ada setahun, maka harus dikeluarkan. Jadi gampang kalau Ramadan enak dengan hitungnya. Setiap Ramadan lagi kita punya harta nyampe nisab, maka dikeluarkan. Bahkan orang yang punya hutang di tangan manusia, ya entah pinjaman apa gitu ya, maka apa? Itu pun kalau hutangnya itu di orang-orang yang mudah bayarnya, tidak sulit gitu kan, maka harus dikeluarkan. Ketika diminta mudah bayarnya, maka dia harus keluarkan zakatnya. Kalau sudah nyampe 1 tahun, ya kita hutang orang berapa? 50 juta, kita punya uang berapa? Kira-kira gampang dibayarnya. Karena nyampe nisab harus dibayar zakat kita. Cuman kalau utangnya itu mungkin terserah ada di dia ataupun tidak di dia uangnya. Kalau nyampe nisab harus dikeluarkan. Kalau bayar gampang, yang bayarnya gampang, mudah. Tapi kalau utangnya itu orang yang susah, sulit, yang pailit, mungkin bayar-bayar entahlah tahun depan pun belum jelas bayar. Atau memang orang yang suka nunggak. Kalau ngutang sering nunggak, utang 50 juta, utang 100 juta, nunggak. Jadi kadang-kadang kita keder mau bayar zakatnya dari mana? Tetap zakat wajib juga. Tapi syaratnya kata para ulama, kalau dia sudah memegang uangnya tersebut, tetap 1 tahun dia keluarkan juga. Dan kalau orang punya hutang, dia ngutang sama orang, tapi dia punya uang juga lebih daripada nisab, maka tetap harus dibayar zakatnya juga. Jadi utang tidak menghalangi orang untuk bayar zakat. Dengan dia punya utang dan dia punya dagangan, ya kan, barangnya ada, kadang melebihi nisab, itu tetap aja dikeluarkan. Masalah hutang juga ya dihitung, ya kan, itu tidak menghalangi daripada mengeluarkan zakat. Jadi intinya hutang tidak menghalangi kewajiban zakat apa yang dia miliki. Jadi dia zakati apa yang dimiliki dari uang dan barang-barang tadi, dihitung semuanya, keluarkan zakatnya. Itu yang pertama, emas dan perak ataupun uang. Yang kedua, barang dagangan. Pokoknya barang yang digunakan untuk dijual, untuk cari keuntungan, terserah kain, jual beli motor, jual beli alat elektronik, jual beli tanah ataupun bangunan, rumah lain sebagainya, jualan makanan, minuman, ya kan. Kalau sudah mencapai nisabnya, jualan obat-obatan, apotek, itu semuanya tetap harus kena zakat. Walaupun kalau bangunannya, ya kan, kayak tokonya, lain sebagainya, jangan dihitung, ya kan, tidak dihitung. Tapi keuntungan modal yang dijual tadi sama keuntungan itu yang dihitung, itu yang terkena zakatnya. Jadi semuanya dihitung. Pokoknya kalau kita niat menjual, punya barang diniatkan buat dijual, besar atau kecil, semuanya dihitung berapa. Kalau sudah nyampe nisabnya, maka keluarkan zakatnya. Beda kalau kita misalkan toko dapat ngontrak, bangunan ngontrak, ya kan, tokonya ngontrak itu tidak ada kewajiban. Beda kalau kita punya toko juga disewakan, kena zakatnya. Ya rumah tidak ada zakat, kendaraan tidak ada zakat. Beda kalau rumahnya dikontrakan, disewakan, mobilnya, kendaraannya disewakan. Karena dalam Islam itu ketika rumah butuh biaya, kendaraan butuh perawatan dan sebagainya, maka tidak ada zakatnya. Ya kan, tapi kalau untuk disewakan ada keuntungan dari situ, maka itulah yang dia harus dizakati. Jadi intinya kalau yang dipakai rumah, kendaraan, toko, tempat dia duduk berjualannya itu, atau mobil yang dia pakai juga,
ya kan hari-harinya, maka apa? Atau itu cuma tidak ada zakatnya. Atau pabrik, atau mungkin orang punya tempat untuk tukang besi, punya tempat lasnya lain sebagainya, atau punya showroom, bengkel mobil, itu bengkelnya tidak dihitung. Atau dia punya percetakan dan sebagainya, tempat itu enggak percetakannya, tidak ada zakatnya untuk bekerja. Tapi yang dihitung itu adalah keuntungan dari situ. Keuntungan dari situ yang barang yang dijualnya itu yang dikeluarkan zakatnya 2,5% kalau sudah satu tahun. Saham-saham juga sama. Saham yang punya orang di perusahaan mana gitu kan, ya cari keuntungan. Entah pabrik-pabrik, entah mungkin ya jasa transportasi, entah perusahaan listrik, entah perusahaan semen dan sebagainya. Kalau dia naruh saham di sana ada keuntungan, itu pun wajib dizakati dari keuntungan tersebut. Ya tanah juga sama, ya, karena yang dijual belikan ada saham di situ, maka wajib dikeluarkan zakatnya juga. Yang ketiga, binatang ternak, onta, sapi, kambing. Pembahasannya ini lain lagi, ya kan, beda lagi. Yang keempat, mesti dibahas kalau binatang lama lagi. Yang keluar dari bumi, ya tumbuh-tumbuhan, padi ataupun tambang, itu pun pembahasannya mungkin ada di kita para ulama. Itu empat harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan ketika zakat harus ada niatnya. Ketika bayar zakat, kenapa ini ibadah? Jangan ngasih zakat nggak ada niat, ya. Ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Ya kan? Jadi makanya kalau zakat, niatkan ini zakat saya. Ini zakat saya. Harus niat ketika bayar zakat ini zakat saya. Kalau dia bayar zakat, ngasih uang, tidak diniati zakat, kemudian niat setelahnya, tidak boleh. Maka tidak boleh, ya kan? Jadi harus diniat dari awal. Jangan sampai tidak diniatkan zakat, ya kan? Dan juga boleh seseorang mewakilkan orang untuk menghitung hartanya dan mengeluarkan zakatnya sebagai ganti dari dia, boleh. Yang mesti dia hitung. Orang lain suruh ngitung, orang lain suruh keluarkan zakatnya. Dan juga orang yang berzakat harus mengeluarkan hartanya itu dengan rasa senang, ya kan? Jiwanya harus terima, tenang, senang, ridho. Jangan nyari supaya tambah banyak. Saya biar hartanya banyak lagi zakat. Jangan terpaksa juga mengeluarkannya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekah kalian dengan man, diungkit-ungkit, wal adza atau menyakiti orang lain. Dan terpaksa bayar zakat itu tanda kemunafikan. Tidak harus ridho, jangan terpaksa mengeluarkannya. Allah mengatakan, wala ya'tunas sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Orang munafik itu tidak melaksanakan sholat kecuali mereka malas-malasan, dan tidak keluarkan zakat kecuali apa? Terpaksa. Jadi infaknya terpaksa, jangan. Itu tanda kemunafikan. Dan disunahkan ketika mengeluarkan zakat baca doa. Doanya apa? Allahumma ja'alha magnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikan harta ini sebagai kekayaan, sumber kekayaan, dan jangan jadikan sebagai hutang. Dan yang ambil zakat, yang terima zakat, baca doanya, ajarakallahu fima a'tayit wa barakalaka fima abqait wa ja'alaka tahura. Semoga Allah membalas apa yang kau berikan, Allah memberkahi apa yang kau sisakan, dan Allah menjadikannya untuk kamu sebagai kesucian. Ini beberapa masalah tentang zakat. Dan juga hendaklah memperbanyak sedekah sunnah. Apalagi bulan Ramadan ini, bulan musim-musim kebaikan, perbanyak sedekah sunnah. Zakat wajib, tapi boleh perbanyak lagi sih ibadah sunnah. Rasulullah ditanya, ayu sedekah afdal, sedekah apa yang afdal? Kata Rasul, sedekah fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Dan orang yang sedekah di bulan Ramadan, orang yang sedekah dengan sebanding dengan korma saja, asal usahanya baik, itu tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang baik. Allah pasti menerimanya dengan tangan kanannya, dan Allah pasti akan mengembangkannya untuk pemiliknya
sehingga menjadi besar, sama seperti gunung yang besar. Ini hadisnya. Kalau sedekah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah kita itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menolak kematian yang buruk dengan sebab kita sering bersedekah. Ini banyak hadis-hadisnya, banyak dalam masalah ini. Jadi intinya sedekah wajib zakat bagus di bulan Ramadan, sedekah sunnah ya sunnah Rasul. Rasul itu kalau bulan Ramadan sangat-sangat dermawan melebihi bulan yang lainnya. Banyak dermawannya, ya kan? Maka kita bersama perbanyak sedekah sunnah, apalagi di akhir-akhir Ramadan, di malam-malam dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Jadi penting ya kan, berbanyak sedekah sunnah. Wallahu taala a'lam. Dan sedekah ini zakat ini diberikan kepada khusus ada 8 asnaf, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Jadi ada orang yang menerima zakat, orang kaya, orang yang bisa berusaha, masih mampu, itu tidak boleh dibayarkan zakatnya. Harus bayar kepada orang yang benar-benar tidak mampu. Kata Rasul dalam hadis, zakat la tahillu liwaliyin wala liqaumin muktasib. Zakat tidak halal untuk orang kaya, untuk orang kuat yang masih bisa berusaha, dan tidak boleh ngasih zakat ke proyek-proyek kebaikan, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, sekolah, pesantren, atau mungkin proyek-proyek lainnya, ya kan nggak boleh. Kenapa? Bangun masjid, proyek madrasah, pesantren dan sebagainya itu dari baitul mal atau dari tabarruat, dari bantuan orang, nggak masalah. Orang mau ngasih ya kan bantuan, bukan dari zakatnya, bukan dari harta zakat. Jadi zakat ini haknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan, dan yang menerima sudah Allah tentukan, tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang. Tidak boleh juga zakat kepada usul bapak kita ya kan, ke atas nggak boleh, atau ke fulu anak kita nggak boleh, atau istri kita, atau orang yang di bawah nafkah kita. Anak istri ada jalur nafkah, orang tua ada jalur nafkah. Jadi jangan pelit, jangan dari zakat nih buat orang tua, ya nggak bisa. Zakat harus ke orang lain, orang yang tidak wajib dia nafkahi. Jadi intinya mengeluarkan zakat itu atau memberikannya, semua ibadah-ibadah kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun belajar menunaikan ibadah tersebut sesuai dengan perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sering dengar, baina khairul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan ya kitab Allah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Itu sedikit tentang masalah zakat. Tadi itu dipesan, katanya nanti di akhir taklim itu ada kasih 2 pertanyaan katanya. Sama tadi pembawa acara itu ya, 2 pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Ya. Pertanyaan apa nih? Pertanyaannya nih. Umum ya, nggak masalah ya. Umum. Allah. Ya ada pertanyaannya ini saja. Siapa nama sahabat Nabi satu-satunya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Sahabat Nabi berjumlah 124.000 sahabat. Tapi 124.000 sahabat itu yang ada di Quran cuma 1 sahabat itu. Siapa sahabat tersebut? Berdiri aja biar jelas. Ya. Siapa? Zaid bin Haritha. Masya Allah. Betul. Ya, Zaid bin Haritha. Jadi di Quran nama sahabat Nabi cuma 1, Zaid bin Haritha. Itu anak angkatnya Rasul. Falamma qada Zaid bin Hawatara, ketika Zaid telah menyelesaikan urusannya dengan istrinya jadi Jash, zawajnakaha, kami kawinkan kamu dengan Zainab binti Jash. Jadi dulu istrinya anak angkat Rasul, cerai, ada masalah, dikawin sama Rasul, namanya Zaid. Itu seorang sahabat doang. Abu Bakar nggak ada di Quran, Umar, Utsman, Ali nggak ada di Quran.
10 orang yang dijamin surga karena di Quran. Cuman Zaid saja. Masya Allah. Ya bagus, pertanyaan betul jawabannya. Yang kedua, apa pertanyaan ini? Sholat apa yang ada 4 tahiyatnya? Sholat apa yang ada 4 tahiyatnya? Ada yang bisa jawab? Ya. Sholat maghrib. Masbuknya gimana? Masbuk di rakaat berapa? Rakaat ketiga. Rakaat kedua. Ya, masbuk rakaat kedua betul. Ya kan? Rakaat kedua dapat tahiyat. Rakaat belum dengan 4 rakaat. Asal lewat ruku, ya kan? Ikut tahiyat dengan 4 rakaat. Rakaat ketiga baru rakaat 1. Tinggal dia rakaat kedua dan tiganya. Masya Allah ya. Masbuk sholat maghrib di rakaat yang kedua, ya kan? Dia tidak dapat rakaat. Ya, 2 pertanyaan sudah dijawab. Cukup insya Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.